Sekarang Zakaria bekerja sebagai swasta, aktif di di sepak bola segala macam, itu aktif dia sekarang. Alhamdulillah Zakaria sekarang itu tadi motivasi dia untuk membangkitkan Radatul Jannah itu memang ada. Tapi untuk bergabung menjadi seorang pendidik kayaknya kayak basicnya nggak ambil ke situ ya. Oke. Nah ini juga mungkin bagaimana untuk Radatul Jannah ke depan? Apa nih yang akan dilakukan? Baik itu dari Ustazah Risma, Ustazah Depi juga, Anissa juga mungkin, dan baik itu Ibu Koat juga dorongannya. Untuk kedepannya bagaimana rencana ke depan? Kalau didorong kayak mogok ya. Kan kita kalau didorong mogok gitu. Supportnya gitu. Kalau untuk saya karena ini pendidikan ini Islami ya. Kemudian untuk daerah sekitar kami itu kan banyak anak-anak. Banyak. Di sekitar sana. Kalau bisa untuk semuanya, mari datang ke Radatul Jannah. Memang kita kecil tempatnya, tetapi alhamdulillah hasil dari pendidikan yang alumni dari Radatul Jannah itu banyak yang berhasil. Dan termasuk saya sendiri ya. Alumninya juga. Termasuk Pak Ilham juga. Pak Ilham saya alumni juga di situ. Bahkan lumayan lama di situ. Yang saya paling ingat itu pada saat sholat di gum ada di tengah-tengah itu kayak bak yang di lantai, itu menjadi kenangan juga itu. Jangan sholat di situ nanti berbunyi gitu. Nah kalau dulu juga ada program kayak pesantren kilat ya. Jadi kita diajak oleh almarhumah Ibu Depi juga dan Ibu Risma juga, pada saat itu kita nginep. Santriwan santriwati nginep rame-rame di situ walaupun cuma 1 malam, tapi itu berkesan. Bagaimana bangun pagi, dan dari ayahnya Fadila ya, Ustadz Amir itu yang mengajarkan kita untuk tidur dengan hitungan detik supaya hilang mengantuk, dan metode itu saya sering pakai juga itu. Jadi pada saat tugas atau lagi di mana ngantuk yang tidak bisa tertahankan, jadi dipejemin 2-3 menit langsung ngantuknya itu menjadi hilang. Itu juga salah satu yang ada di situ. Nah mengenai ini tadi dari rencana ke depan untuk Radatul Jannah, mungkin Ibu Devi yang bisa mewakilkan. Baiklah. Kalau rencana ke depan untuk Radatul Jannah, programnya mungkin programnya. Kalau program kita kan di TKTPA prestasinya dulu ya. Prestasinya dulu kita pengen tahu. Kalau TKTPA dulu kan zaman Ilham, sebelum Ilham kita kan sudah diajak ikut tingkat nasional. Waduh. Berhubung terkendali dana, akhirnya kita mengundurkan diri. Kan zaman dulu tidak ada biaya kan untuk ke Kalimantan. Nah, alhamdulillah untuk yang di sekarang tahun 2000 ke atas ini untuk Madrasah Diniyah kita alhamdulillah sudah menembus tingkat nasional, tetapi belum berhasil meraih peringkat 1. Tapi seenggaknya sudah menjadi wakil Sumsel. Itu sebuah pencapaian juga itu Ustazah ya. Itu sudah berhasil dan setiap 2 tahun sekali alhamdulillah Madrasah Diniyah kita sudah mengikuti tingkat nasional. Nah, dan untuk gurunya juga sudah lomba-lomba baru tingkat kota Palembang. Untuk juara 1 ya? Juara 1. Kemarin kota Palembang untuk kandidat. Tingkat kota Palembang? Tingkat kota Palembang juara 1. Itu kategori apa tuh? Tartil ya, Tartil. Tartil. Juara 2 untuk tingkat kota. Juara 2 kaligrafi tingkat kota Palembang. Dan juga memang aktif ya dari dulu dengan kegiatan-kegiatan yang dulu saya pernah ikut Festival Anak Soleh. Walaupun saya kurang soleh sih sebenarnya. Festival Anak Soleh, ada lomba azan, cerdas cermat, yang sampai kita tuh persiapannya tuh benar-benar disiapin dari ustadz-ustadzanya itu yang membimbing kita. Nanti pertanyaannya ini, jawabnya ini nanti ini gini-gini. Jadi kita tuh sampai ingat, dan bahkan alhamdulillah ini menjadi jariah juga untuk ustadz-ustadzah kita yang ada di Radatul Jannah. Sampai detik ini saya sholat pun itu bekalnya dari Radatul Jannah juga. Kayak surat pendek-pendek, surat Luqman yang dulu setiap hari pasti diulang-ulang. Tapi ini menjadi bekal untuk ibadah yang impactnya itu luar biasa sekali untuk kita alumni. Dan berbicara mengenai Radatul Jannah lagi, mungkin dari program yang tadi disampaikan oleh Ustazah Depi, ada nggak untuk penerimaan lagi nih? Karena kan ini sudah masuk penerimaan belum? Betul. Udah ya? Sudah PPDB. Mungkin bisa disampaikan kepada pendengar kita untuk yang ingin bergabung, merasakan bagaimana
menimba ilmu di Raudatul Jannah? Ya, kami sekarang di Raudatul Jannah baik itu TK-TPA, Madrasah Diniyah maupun RA Harum 1 dan 2 telah membuka pendaftaran penerimaan murid baru dan memang sekolah kami kecil tapi alhamdulillah kualitas kami terbukti. Nyata Silakan itu ya. datang dan join kami. Berapa guru kita nanti Kira-kira datang aja ke sekolah. Info lebih lanjut silakan datang ke sana ya. Mungkin bisa di-share kontak personnya di mana tuh? Kontak personnya berapa Kak? Kontak person kita? Boleh langsung ke Ibu Devi Santi di WhatsApp 085 0852 684 27284 atau kalau mau lihat info-info lainnya bisa lihat di Instagram kita di @raudatuljanah foundation. Ya, Raudatul Jannah Foundation. Jadi semuanya di situ diupdate ya. Informasi di kegiatan, informasi penerimaan santri juga di situ ada. Oke, nah kalau Ibu Risma, bagaimana untuk TK Harum 2 tadi? RA ya? RA Harum 2. Progresnya untuk di daerah sana bagaimana untuk perkembangannya? Kalau di era Harum 2 itu juga ada TK TPA-nya, Ustadz Ilham. Itu Pak Islam. Ada TK TPA, ada juga RA-nya. Kalau di situ untuk kontak personnya silakan hubungin Ibu Risma dengan nomornya 0812 7120 9752. Dan di situ ada TK TPA, ada juga RA. Alhamdulillah anak-anak yang keluar dari RA Harum 2 itu rata-rata meraih prestasi juara 1, 2, dan 3, tidak keluar dari 5 besar. Waduh, alhamdulillah luar biasa ya. Selama di era Harum 2 anak-anak kita didik benar-benar untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Untuk saat ini santri atau santriwati yang ada di RA Harum itu udah berapa tuh? Untuk saat ini lebih kurang hampir ratusan. Ratusan juga ya, ratusan luar juga. biasa. Dan kalau mengenai program ke depan, apa yang Program menjadi unggulannya? Untuk RA Harum 2 itu ya seperti yang Ibu Depi bilang tadi, memang RA Harum 2 itu posisinya ada di sebuah rumah yang sangat sederhana. Namun anak-anak yang keluar dari situ alhamdulillah seperti saya bilang tadi mempunyai prestasi semua anak-anak yang keluar dari situ. Dan kemarin kami pun guru-guru beserta orang tua mengikuti lomba juga. Alhamdulillah kami mendapatkan ranking kedua, juara kedua untuk paduan suara ibu-ibu beserta dewan guru kan. Nah, program kami ke depan untuk di Raudatul Jannah itu di RA Harum 2 itu untuk lebih meningkatkan lagi ketakwaan ya. Kedepannya pendidikan anak-anak itu beserta guru-gurunya yang akan kami tingkatkan lagi. Dan mohon seandainya ada yang donatur ya, langsung donatur yang bisa melirik RA Harum 2 dan 1 juga RA Harum 2 dan RA Harum 1 ya kami sangat terbuka gitu ya. Karena RA Harum 2 RA Harum 1 dan 2 itu memang masih membutuhkan subsidi bantuan gitu. Karena yang di RA Harum 2 itu ya tadi sudah kami bilang bahwa sebuah rumah kami jadikan sekolah. Dengan rumah tipe 36 ada 2 kelas. Jadi alhamdulillah di situ masyarakat di situ sangat welcome dengan kita, alhamdulillah. Karena memang pendidikan itu sangat penting ya. Ya, betul. Apalagi kita berbasis Islami. Iya, betul. Karena kan zaman sekarang kita bisa lihat tuh dengan kondisi banyaknya pergaulan bebas, narkotika juga. Ini dengan hadirnya kita akan menjadi suatu kayak peralihan anak-anak supaya berperilaku positif dan juga semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan mungkin karena sudah di penghujung perjumpaan kita, sebagai penutup masing-masing ada harapan yang ingin disampaikan mengenai Raudatul Jannah atau ayah ibu lagi dari siapa ini? Wakilin saudara tertua. Silakan. Ya, dari Ibu Risma dulu mungkin. Ya, baiklah. Yang pertama tentang orang tua kami tentang Ibu Ida, kami mohonkan kepada teman-teman semuanya yang mendengarkan siaran langsung kami ini pada hari ini,
mohon doanya buat kesehatan ayah dan ibu Amin kami. ya rabbal alamin. Dan mohon doanya agar Raudatul Jannah RA Harum 1 dan RA Harum 2 itu berkembang lebih dari yang sekarang ini. Amin ya rabbal alamin. Dan lagi kami mohonkan sekali lagi kepada pihak donatur yang mempunyai dana lebih, silakan datang ke RA Harum 2, RA Harum 1 dan Raudatul Jannah. Ya. Kami sangat terbuka. Jadi tidak membatasi bentuk bantuannya ya. Tidak Bisa dibatasi. dari untuk bahan bangunan atau dana langsung juga bisa. Ya, Oke. karena gini Pak Ilham, Raudatul Jannah, RA Harum 1 dan RA Harum 2 itu kami sifatnya dana biaya sekolah anak-anak itu sistem silang. Jadi yang tidak mampu dibantu oleh yang mampu. Oke. Makanya kami butuh donasi dari Semua masyarakat. semua yang kalangan bisa. masyarakat untuk kami. Ya. Oke, baik. Pokoknya ini menjadi doa kita semua ya. Ya, betul. Mudah-mudahan kedepannya akan diberikan kelancaran. Oke, mungkin dari Ibu Kuat juga apa yang ingin disampaikan sebagai penutup? Baiklah. Kalau dari saya, karena mungkin jiwanya militer ya. Nah, di situ selain pendidikan, kita juga harus menerapkan disiplin kepada anak-anak kita. Oke. Dan agama jelas, ilmu jelas. Satu, adab yang paling penting. Oke. Karena adab di atas daripada ilmu. Kalau kita pun berilmu, tidak Beradab. beradab, ilmu itu pasti akan hilang. Kira-kira betul nggak Pak Ilham? Benar. Jadi itu menjadi awal ya untuk bagaimana kita kedepannya gitu. Betul. Kalau tidak ada adab tidak akan dipakai gitu. Betul. Ilmu yang kita Setinggi gunakan apapun ilmu, kalau kita tidak mempunyai adab, pasti tidak akan berguna. akan sia-sia. Akan sia-sia. Oke. Ada tambahan lagi? Tambahannya lagi, ya kami dari Raudatul Jannah, karena saya termasuk di dalam Raudatul Jannah, berharap dan kami dari dulu bercita-cita kami inginnya mempunyai sekolah yang bagus. Oke. Gitu. Nggak usah bagus lah, yang ada halaman, yang layak untuk anak-anak yang ingin menambah ilmu, sehingga kita bisa mencerdaskan anak bangsa. Sekali lagi seperti kata Bu Risma, kami sangat terbuka untuk semua kalangan masyarakat apabila yang bersedia dengan ikhlas memberikan donasi ataupun sumbangan berbentuk apapun pasti akan kami terima. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Dan untuk Ibu Devi mungkin tambahannya sebagai penutup apa tuh yang ingin disampaikan? Mungkin sudah terjawab semua. Mewakili saudara-saudara saya dan saya berharap semoga orang tua saya, orang tua kami tetap menjadi tim yang hebat Amin, untuk ya kami rabbal anak-anaknya dan alamin. cucu-cucunya. Dan penuntun kita untuk ke surga juga ya. Amin ya rabbal alamin. Anissa mungkin sebagai cucu dan juga generasi penerus di Raudatul Jannah apa yang ingin disampaikan? Oke, harapannya untuk Raudatul Jannah tadi sudah disampaikan semua. Yang ingin Kadila sampaikan adalah ucapan terima kasih sekali untuk RRI Gitu yang ya. sudah mengundang kami untuk berbicara mengenai Raudatul Jannah dan memperkenalkan Raudatul Jannah ke Masyarakat. masyarakat. Oke. Terima kasih sekali sudah memberi wadah kepada kami dan juga selain dari Raudatul Jannah dari kebetulan kemarin ada anak-anak Poicang juga. Kebetulan Kadila juga mengikuti komunitas Polyglot Indonesia. Jakarta Boleh dong Palembang. nanti kita obrolan Ya, juga di sini. kemarin sudah sempat juga di RRI pernah di juga. 97,5 FM. Oh, di situ. Dan satunya lagi itu Kadila juga mengikuti HPI ya, Himpunan apa tuh? Pariwisata Indonesia yang Oke. di DPC HPI Kota Palembang yang di kantor Dinas Pariwisata. Jadi RRI kami mengucapkan terima kasih dari Raudatul Jannah, dari mewakili komunitas juga dan mewakili Dinas Pariwisata juga ya. Terima kasih sekali untuk RRI yang mewadahi kami. Oke, luar biasa. Nanti kapan-kapan dengan teman-temannya juga bisa ngobrol juga di studio kita ya. Oke, dan pendengar, karena waktu kita sudah habis, ini sudah tidak terasa ya, karena obrolan kita menarik sekali nih. Sampai 1 jam tidak terasa dilewati ya. Karena saat ini sudah 58 menit melanggar dari jam 9. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak obrolan kami dari awal, dan juga terima kasih untuk keempat narasumber saya yang sangat luar biasa yang sudah menyempatkan waktunya, dan ini menjadi suatu edukasi juga, menjadi suatu contoh juga untuk siapapun yang mendengarkan obrolan kita bahwa jangan pernah untuk stop bermimpi ya, jangan pernah untuk kayak membuang waktu dengan hal-hal yang tidak berguna gitu, karena kedepannya kita
pasti akan membutuhkan suatu perkembangan dalam kehidupan. Dan saya Ilham yang bertugas juga akan pamit dari ruang dengar Anda semuanya dan sekaligus akan menutup perjumpaan kita untuk di Sriwijaya Pagi edisi hari ini di Selasa 7 Mei 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.